Selamat siang. Kali ini saya akan membuat satu konten di mana Yesus akan menyatakan bahwasannya Dia adalah Tuhan, dan banyak orang yang akan menyembahnya. Dan ketika Dia tidak dipercayai, Dia membuktikan di salah satu Alkitab yang tertulis, jika bagi siapa yang tidak mempercayainya, maka mereka mempertanyakan di manakah ada unsur yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, mari kita menjelaskannya. Yang pertama, Filipi membuktikan bahwa Yesus Kristus setara dengan Allah, mengalami kekosongan, lalu menjadikan dirinya Yesus menjadi manusia. Nah, di situ Yesus mempunyai kuasa dengan membatasi dirinya, dengan arti Dia lebih dari manusia yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai mukjizat, kuasa kehendaknya. Dia layak disebut dengan Tuhan. Nah, kemudian di kitab Yohanes 10 ayat 30 berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian ayat Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan 11 menunjukkan bahwasan Petrus bertanya kepada Allah, tunjukkanlah Tuhan siapa itu Bapa. Nah, kemudian jikalau engkau tidak mempercayai aku, inilah aku Bapa yang berada disebut dengan Tuhan. Kemudian di ayat Matius 16 ayat 13 sampai dengan 16. Setelah itu Yohanes 20 ayat 24 sampai 26. Nah, seperti apa penjelasannya saya akan memaparkan di video saya ini tentang apa yang tertulis di Alkitab. Nah, bagi siapa yang tidak mempercayainya, engkau akan mendapatkan satu fakta secara logika meyakinkan keimananmu untuk menjadikan engkau dari mualaf dan murtadin, agar engkau hidup damai sejahtera dengan adanya Yesus sebagai jaminan juru selamatmu dan memproses hidupmu lebih baik lagi. Seperti apa video penjabaran dari setiap pemaparan Alkitab yang saya buat, saksikan terus tanpa skip, tetap pahami agar tidak gagal untuk menjadikan satu ilmu pembelajaran agamamu dalam Kristen lebih luas, tanpa mempelintirkan satu ayat dan menjadikan itu satu pokok permasalahan yang timbul untuk menjadikan itu fitnah. Oke, ini dia video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Silakan menonton. Salam sahabat Renungan TV. Pada topik kali ini kita akan menjawab tentang pertanyaan yang sudah begitu sering kita dengar, yaitu di mana Yesus mengatakan bahwa Akulah Tuhan dan sembahlah aku. Tunjukkan di dalam ayat Alkitab. Baik, kita mulai. Bagi yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar Tuhan, biasanya orang yang menginginkan bahwa di dalam Alkitab itu harus benar-benar ada tertulis, Akulah Tuhan, sembahlah aku. Memang di dalam Alkitab tidak ada ayat yang langsung menuliskan seperti itu. Akan tetapi Alkitab mengajar secara bervariasi, dan sangat banyak ayat Alkitab yang secara tidak langsung
mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sekarang mari kita simak Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa Firman, yaitu Yesus Kristus, adalah pencipta yang berada di dalam kekekalan sebelum dunia ada. Dengan gampangnya biasanya sanggahan datang bahwa ya itu adalah kata Yohanes, bukan kata Yesus. Oke, mari kita simak Yohanes 8 ayat 53 sampai dengan 58. Adakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, dalam ayat ini, di mana dalam dialog Yesus dengan orang Yahudi, jelas Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya ada sejak kekal. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Dia adalah Tuhannya Abraham. Ini membuat orang Yahudi marah dan hendak melempari Yesus dengan batu. Maka bisa kita bayangkan orang Yahudi yang selalu kalah berdialog tentang kebenaran, yang juga melihat fakta karya Yesus Kristus ada mujizat, kuasa, pengampunan dosa, tak bisa dipercaya, apalagi manusia di masa sekarang ini yang jauh dari fakta peristiwa. Kemudian Paulus yang juga rasul mengatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-6 sampai 8. Mari kita simak. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, dalam ayat ini jelas bahwa Yesus Kristus yang dalam keilahiannya setara atau sama dan sehakikat dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya atau rela terbatas menjadi sama dengan manusia. Jelas sekali kesaksian Paulus bahwa Yesus Kristus setara atau sama dengan Allah. Tapi lagi-lagi bisa juga dikatakan bahwa itu adalah kata Paulus, bukan kata Yesus. Oke. Sekarang kita simak Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu.
Jelas bahwa ini adalah Yesus Kristus sendiri yang berkata-kata. Juga dalam pembicaraan dengan murid-muridnya, dia berkata bahwa jika murid mengenal Yesus Kristus, itu berarti mereka mengenal Allah. Oke, mari kita simak Yohanes 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ternyata para murid yang rasul itu juga tak mudah untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar. Maka kita tak heran jika manusia masa kini juga mengalami kebingungan dengan ketuhanan Yesus Kristus. Sekarang kita perhatikan dialog Tuhan Yesus dengan murid-muridnya tentang siapa Dia sebenarnya. Kita simak Matius 16 ayat 13 sampai 16. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bayangkan betapa beraneka ragamnya pendapat orang tentang Tuhan Yesus pada zamannya. Nah, bisa kita bayangkan di zaman ini. Ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, Engkaulah Mesias anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Berbahagialah engkau Petrus. Jelas Tuhan Yesus tak menyanggah bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Memang Dia tak mengucapkannya sendiri, tetapi pengakuan Petrus diresponnya dengan jelas dengan menyebut Petrus sebagai orang yang berbahagia. Oke, kita lanjut. Kita simak Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, ini adalah peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia menampakkan diri kepada murid. Di sana ada Thomas yang belum bertemu Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Thomas tidak percaya kepada cerita para murid tentang kebangkitan dan butuh pembuktian rasional. Di pertemuan itu, Thomas sangat terpana dengan realita yang ada. Yesus Kristus sungguh bangkit dari kematian. Ketika Yesus Kristus menyapa Thomas, dia tak berani menerima tantangan Yesus Kristus untuk meneliti dirinya. Thomas berseru dengan jelas, "Ya Tuhanku dan Allah." Dan ini merupakan kalimat syahadat atau pengakuan iman Thomas tentang keilahian. Jelas sekali Yesus Kristus disebut Tuhan dan Allah. Lalu apa reaksi Tuhan Yesus? Juga sangat jelas sekali. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Yesus tak membantah bahwa dia adalah Tuhan Allah, bahkan mengiyakan pengakuan Thomas yang agak terlambat itu. Jadi saudara sekalian, tidakkah semua fakta ini lebih dari cukup untuk menjadi kesaksian bahwa Alkitab mencatat dengan jelas keilahian Yesus Kristus itu? Sebenarnya sangat banyak dalam Alkitab dituliskan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Namun kita meringkasnya supaya dengan mudah saudara memahaminya dalam video kali ini. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.